350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Si majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Chong Java, Chong Sumatranen Bon, Chong Ambon, Chong Batak Bon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Oke mas, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, terima kasih kepada rekan-rekanku semua yang sudah hadir di tempat kami. Di sini saya mengumpulkan perwakilan dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia untuk membahas tentang pemuda-pemuda Indonesia yang akan kita satukan untuk kemajuan bersama di dalam negeri kita ini sebagai negeri yang akan maju, berdaulat dan adil makmur. Beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa adanya pergerakan persatuan yang seharusnya sudah menjadi motivasi bagi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Iya, benar sekali. Dengan persatuan akan membuat kita bisa melawan para penjajah dari Hindia Belanda. Pertemuan ini adalah organisasi-organisasi para pemuda yang ada, dan organisasi ini juga bersifatnya kedaerahan, maka kita harus menyamakan dulu visi dan misinya. Sebelum itu saya sudah menyusun langkah-langkah sebelum pertemuan ini dimulai. Ini adalah susunan-susunan yang telah saya lakukan. Langkah yang pertama yang kita harus adalah menentukan Persatuan Kongres Pemuda, yang dimana di dalamnya membahas tentang cita-cita pemuda bersama yang nanti akan membentuk organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita. Saya sangat setuju tentang itu. Mari kita bentuk Kongres Pemuda ini. Benar, mari kita membentuk Kongres Pemuda ini secara bersama-sama. Pertemuan ini adalah organisasi-organisasi para pemuda yang ada, dan organisasi ini juga bersifatnya kedaerahan, maka kita harus menyamakan dulu visi dan misinya. Sebelum itu saya sudah menyusun langkah-langkah sebelum pertemuan ini dimulai. Ini adalah susunan-susunan yang telah saya lakukan. Langkah yang pertama yang kita harus adalah menentukan Persatuan Kongres Pemuda, yang dimana di dalamnya membahas tentang cita-cita pemuda bersama yang nanti akan membentuk organisasi kepemudaan. Saya setuju. Saya setuju. Saya usul Saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia pada kongres ini, dan saya juga siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jika saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Ya, benar sekali. Saya siap jadi sekretaris. Saya siap jadi bendahara.
tinggal saudara Bahdar Johan, saudara Yantaula, saudara Sarbini, saudara Paul, dan saudara Amani yang masuk ke panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mempercayakan ketua Kongres Pemuda ini kepada diri saya, dan saya mohon kerjasamanya kepada panitia-panitia yang sudah dibentuk untuk mencapaikan cita-cita yang telah kita cita-citakan. Baik, mungkin pertemuan pertama ini sampai di sini aja. Apabila ada pertemuan selanjutnya akan kita call di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres itu adalah menggugah semangat kerja sama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan tanggal 30 April tahun 1926 dan berakhir tanggal 2 Mei tahun 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada, tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visben seorang komisaris. Kepala adalah dalam rangka yang memantau jalannya kongres. Di mana kongres kedua itu adalah menyatukan pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi negara yang bersatu dan berdoa adil makmur gitu kan. Saya tetap dengan pendapat saya. Asal usul perubahan itu. Saya setuju dengan pendapat Muhammad Tabrani. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya terima dengan usulan Muhammad Yamin. Namun, bait ketiga saya tidak setuju karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya Sampai bait jumpa ketiga di kongres itu berbunyi, berikutnya. kami putra dan Wassalamualaikum putri warahmatullahi Indonesia wabarakatuh. menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Usulan dari Tabrani, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap dengan pendapat saya. Saya setuju dengan pendapat Muhammad Tabrani. Dan saya tidak setuju dengan pendapat Muhammad Yamin. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, kongres harus segera kita tutup. Sampai jumpa di kongres berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Dah, apa lagi mah? Tak lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau singkatan dari PPPI Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam dan Persatuan antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyopuspito. Untuk waktu dan tepat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Yang sangat besar dari Kongres Pemuda Merdeka! 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 Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, belum mencapai kata kesepakatan akan hal
putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini, dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan persatuan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Monowulan S. Mangunsarkoro dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang penggerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramelan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario SH. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan menyampaikan ini untuk Kongres Pemuda kedua ini adalah resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum menyampaikan hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Ia mencapai sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Secara otomatis berdiri dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih saudara WR Supratman, lagu yang sangat indah dan khidmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke M. Yamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, Pak. Duduk. Ada perlu apa ini saudaraku? Sepertinya sangat penting. Jadi gini, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan bahwasannya saya dan teman-teman yang lain memiliki hasrat yang sama untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua, yang mana dengan segala tekad yang saya rasa ini sangat harus ditindaklanjuti. Nah, dan kedua, kedatangan saya kemari ialah ingin meminta saran dan suatu evaluasi kepada Bapak, bahwasanya Bapak adalah salah satu panitia dan salah satu wakil ketua saat pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua, dan sudah pasti saya sangat mendukung sepenuhnya. Terima kasih, Pak. Ada beberapa hal tapi yang perlu digarisbawahi, karena sebelum pelaksanaan Kongres yang pertama ada beberapa kendala yang menjadi penghalang, yaitu yang pertama terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada, yang secara langsung itu mempengaruhi kehadiran peserta kongres pada kongres pertama kemarin, yang
pada saat itu hanya 100 peserta kongres. Jadi, jika kita ingin melaksanakan kongres yang kedua, alangkah baiknya kita juga harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar seluruh pemuda mendengar tentang berita tersebut. Baik Pak, akan saya terima hal itu Pak. Pada kongres pertama juga ada beberapa hal yang belum sempat terselesaikan, seperti tentang konsep rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Konsep rumusan itu tentang bahasa persatuan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan dengan tujuan ini. Saya sarankan Anda untuk menghubungi M. Tabrani langsung dan membahas hal itu. Baik Pak, akan saya hubungi M. Yamin yang terlibat sebagai panitia perumusan tersebut. Habis Baiklah, sebelum kita akhir Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.